Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, kita dapat berjumpa lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini saya akan mengunggah sebuah video ataupun memberikan informasi kepada kaum muslimin bagaimana kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh pendeta Meme Kece ketika bersoal jawab dengan orang Yahudi, ya. Dan malah mengatakan hal-hal yang aneh dan tidak masuk ke substansi pembahasan dan cenderung mengalihkan pembahasan gitu. Demikian videonya. Ya, seperti yang saya jawab, kalau Hashem itu di model kayak orang Kristen yang bisa membentuk secara fisik, itu sebenarnya tidak benar gitu loh. Karena Torah sendiri di dalam Bilangan 23 itu sangat jelas gitu loh. Tuhan itu bukan manusia gitu loh, apalagi anak manusia. Jadi sangat jelas ya. Nah, untuk pertobatan ya, di dalam Yesaya 30, ini sungguh apa ya, udah sangat jelas. Saya share screen lagi ya, nanti dikira saya nggak ada data gitu loh. Saya share screen lagi. Nah, di sini sudah sangat jelas gitu loh, dengan bertobat dan tinggal diam maka kamu akan diselamatkan gitu loh. Ini sudah cukup jelas. Nah, bertobat itu kayak gimana ya? Apakah hanya dengan dibaptis? Oh, tentu tidak ya kan. Itu kan ada Torah, ada Asirat, ada Farim, ada 10 firman Elohim gitu loh. Jadi kalau misal Pak Kacik berkata dibaptis dengan cara yang kayak gimana gitu loh ya, itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Waktu dimulai saat Bang Valen bertanya. Oke ya, tadi yang pertanyaan kedua belum dijawab sama Pak Kacik. Ya nggak apa-apa lah, nggak dijawab ya kan. Untuk pertanyaan ketiga ya, Pak Kacik tadi bilang diselamatkan dengan cara apa? Dibaptis. Nah, kalau kita ngelihat di dalam PB itu kan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, konsep pembaptisan ini di mana korelasinya di dalam tanah, baik itu di dalam Torah, Neviim, dan Ketuvim, ada perintah membaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya minta tolong ya data yang bisa di share screen sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Di mana dalilnya ya, di mana ada ayat secara tertulis baik teks dan konteks di dalam tanah, baik itu di dalam Torah, Neviim, dan Ketuvim, ada suatu perintah pembaptisan dengan menggunakan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan dijawab beserta dengan data-data. Oke, terima kasih. Nah, di sini pertanyaan saudara Valen ya dari Yahudi itu jelas mempertanyakan di mana perintah di dalam Torah ya. Kita sebagai orang yang berakal tahu pertanyaan ini dan dapat paham pertanyaan ini gitu ya. Apa yang dipertanyakan. Ini tadi sebenarnya sudah ada sesi tanya jawab ya, cuman KC ini memberikan pertanyaan, maka Valen ini memberikan jawaban. Nah, ini untuk pertanyaan saudara Valen kepada pendeta Meme Kece. Namun apa yang akan disampaikan kepada Meme Kece ini sangat menggelikan ya. Coba kita tengok ya, kita selengkapnya. Terima kasih. Saya akan menjawab mengenai baptisan. Baptisan itu ada tertulis di Markus 16 ayat yang ke-16. Itu baptisan. Itu sangat jelas. Nah, kemudian kalau gimana ada tanah, kalau yang biasa di tanah itu biasanya singkong, kelapa, ketela pohon, itu yang biasa ditanam di tanah. Ya, kalau setahu saya tidak ada Alkitab dalil tertulis di tanah. Ya. Nah, demikian tadi ya sebuah pertanyaan dari pihak Yahudi, bagaimana perintah, apakah ada perintah tentang pembaptisan itu, pertobatan dengan pembaptisan itu di dalam Torah ataupun Tanakh. Nah, dia menjawabnya sangat lucu dan menggelikan, menandakan dia itu adalah orang yang bodoh ya. Tidak punya
ilmu secara akademis itu tidak punya. Pendeta seperti ini pendeta apaan gitu ya. Kristen ini percaya aja dengan orang-orang seperti ini, heran saya. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk selengkapnya kita dengarkan lagi. Yang saya tahu adalah dalil ada di Alkitab. Jadi sangat dipatahkan, tidak jelas itu kemana arahnya pembicaraan Palen ini sebenarnya. Jadi hanya bertanya saja, tapi mengarahkan kepada hal yang tidak tahu arah tujuannya. Tentang keselamatan saja tidak bisa dijelaskan. Jadi saya simpulkan, ini Palen ini sebenarnya bertanya, tapi dia sebetulnya ingin mendapat jawaban sesuai di dalam Al-Quran, jadi dari ajaran Islam. Jadi cuma disembunyikan, dia mengaku saja dari Hasan. Apa itu Hasan agamanya? Kan nggak jelas. Jadi saya juga mengarahkan dalilnya kemana, ke Quran, apakah Alkitab, ini bingung ini. Jadi cerita Tanak, sementara Palen ini menanyakan ada di Tanak, dan dari Tanak itu setahu saya singkong, ketela pohon, padi itu di tanah ya. Jadi tidak ada di Alkitab. Apa itu baptisan? Baptisan itu adalah lambang pertobatan. Sementara orang yang belum dibaptis, bagaimana bisa bertobat dia? Jadi saya sudah dapat membaca apa yang disampaikan oleh Palen ini. Palen itu sebetulnya mu'alaf, cuman kan disembunyikan supaya tidak menyinggung Islam. Ya, ini juga Islam, sebenarnya itu rahasianya. Maka saya tidak mengikuti alurnya Palen tadi, belum soalnya sudah kebaca, pasti muter-muter begitu. Mengenai baptisan aja tidak paham, mengenai Hasan juga tidak paham. Jadi Palen ini mengatakan tentang Hasan, dia sendiri tidak mengenal Hasan. Akhirnya ini kan blunder, membingungkan orang yang mendengar. Sama dengan orang-orang Islam menceritakan tentang Allah, tapi tidak bisa menjelaskan wujud tentang Allah. Ini sama dengan yang dibawakan oleh Palen. Maka saya menduga Palen ini orang mu'alaf. Ya, orang mu'alaf ingin menyudutkan saya membaca mengenai Alkitab. Itu aja. Jelas ya. Jadi gimana Hasan, seperti apa, kamu tidak bisa menjelaskan. Alasan ditakut-takuti dengan melanggar Alkitab. Nggak perlu, kalau memang benar ada Hasan bisa menjelaskan, itu yang bisa menyelamatkan, itu harusnya ditemukan dalilnya. Jangan seperti di Islam mengaku menyembah Allah, tapi ketika ditanya Allah itu apa, siapa, di mana, jangan tanya Allah. Nah, sama dengan ini, maka saya dapat menyimpulkan dan dapat menduga Palen ini adalah mu'alaf. Ya, mu'alaf yang tidak disertai Roh Kudus. Jelas ya. Itulah sebabnya saya menjawab tidak terlalu mengiringi apa yang dia tanyakan, tapi apa yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin saya sampaikan, orang bertobat itu harus dibaptis ya, sesuai Alkitab. Itu sesuai Alkitab. Jadi kalau mau dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah pertobatan, dan berhenti dari berbuat jahat. Saya yakin yang murtad-murtad semuanya berbuat jahatnya berhenti. Saya tidak cerita orang lain, saya sendiri dulu sering berbuat jahat. Setelah terima Yesus berhenti dari berbuat jahat. Nah, itulah pertobatan. Gitu. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara Islam, Kristen, jadi hanya Yesuslah satu-satunya wujud Tuhan. Yang lain mengorak-arik supaya tidak percaya Tuhan, itu biasa iblis. Ya, seperti bagaimana Adam waktu di surga, Adam digoda, dan Hawa digoda oleh iblis supaya tidak mentaati perintah Tuhan. Demikian juga sekarang banyak orang yang menghalang-halangi untuk percaya Yesus Tuhan. Nah, itu iblis menjelma menjadi manusia, bikin keributan, bikin kerusuhan, melarang orang lain ibadah. Nah, itu contohnya ya. Jadi berbicara ini harus relevan ya, harus jelas, akurat. Jadi contoh-contohnya ada, jangan sampai menyanggah tapi tidak bisa membuktikan alasan-alasan dalil yang kuat. Menjawab tentang Hasan sama dengan menjawab tentang Allah. Tidak pernah mengenal Hasan tapi berbicara soal Hasan. Inilah yang disebut umat-umat yang menyesatkan. Dirinya sendiri tidak paham tentang Hasan, akhirnya sok-sokan merasa benar di dalam Hasan. Padahal siapa itu Hasan?
Begitu. Saya tanya dari tadi belum bisa jawab, Pak Palen. Siapa itu Hasem? Di mana Hasem? Nggak boleh kenal, tidak bisa diwujudkan oleh manusia. Lalu wujudnya apa? Hasem itu wujudnya batu hitam. Hasem itu wujudnya batu hitam yang dimaksud. Sebentar Pak Kacet, tolong ya saya ingatkan lagi, jangan menyimpang dari topik. Iya, saya kan tanya Hasem itu apa wujudnya. Oh, ya, maka jelaskan Hasem itu apa wujudnya. Itu saya bukan menghujat. Jadi maksudnya apa? Batu hitam atau candi Borobudur atau apa gitu loh. Yang disebut Hasem itu. Jangan sampai orang diberikan penjelasan-penjelasan yang ngambang, yang ngawur, yang ngambang. Harus punya kepastian. Kalau saya punya kepastian, wujud Tuhan adalah Yesus. Wujud Allah adalah Yesus. Tapi baginya jelas di Alkitab. Pak Kacet untuk menjawab selesai ya. Nah, di sini nampak betul kebodohan si pendeta Meme Kece ini ya, tidak dapat mengcounter pertanyaan dari lawan debat, tidak dapat mengcounter penyampaian lawan diskusi ya, dan malah mempertanyakan bagaimana di mana Allah itu Hasem itu ya. Nah, orang Yahudi tidak akan pernah menyebutkan Hasem itu dengan sebutan Allah ataupun Elohim, tidak akan pernah berani itu ya, karena memang biarpun ditembak sampai mati pun tidak akan pernah mengatakan itu, karena itu sesuatu yang sakral dan sangat sangat menakutkan bagi Yahudi, dan sangat dimuliakan sekali, sangat dijunjung tinggi sekali asma Allah itu oleh kaum Yahudi, sehingga mereka pun tidak mau menyebutkan apa yang mau pendeta Meme Kece ini pinta ya. Namun dia lalu mengatakan bahasanya Islam pun tidak dapat menjawabnya. Nah, di sini saya akan menjawab ya. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada Rasulullah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, wahai Muhammad, jika umatmu bertanya di manakah Allah, maka jawablah ya, sesungguhnya Allah tidaklah jauh dari urat nadimu. Itu jelas. Nah, ketika apa itu Allah? Apa itu Allah? Kalian Kristen mempertanyakan apa sih Allah itu? Nah, Allah itu artinya ya, arti jika mana di bahasa Indonesia kan adalah sesembahan yang pasti ada, gitu ya. Itu artinya Allah itu sesembahan yang pasti ada. Sesembahan yang tidak berwujud dan pasti ada, itu artinya Allah itu ya, sesembahan yang tidak berwujud tapi pasti ada. Nah, itu loh maksudnya. Nah, itu jadi salah besar kalau umat Islam tidak bisa menjawab tentang hal itu. Bagaimana ditanya apa arti Allah dan siapa Allah ya, dan di mana Allah, dapat kami jawab dengan tegas lugas gitu ya. Yang nama arti dari kalimat Allah itu Tuhan ya. Tuhan itu artinya sesembahan yang tidak berwujud tapi ada, itu loh ya, itu jelasnya. Jadi jangan membuat framing ya, membuat dusta-dusta, membuat fitnah-fitnah ya. Bukti nyata memang Anda sendiri tidak tahu isi kitab ya tentang pembaptisan itu di Markus 16 ayat 18 itu. Coba dipraktekkan dari 17-nya itu ya. Tanda-tanda ini akan menyertai bagi orang-orang yang percaya. Nah, itu buktikan dia akan berbahasa baru, dia akan mengusir setan, dia akan memegang ular dan minum racun maut pun tidak akan mendapat celaka. Itu perintah loh. Itu harus diuji kebenarannya jika mana memang itu firman Tuhan ya. Jadi orang yang bertobat itu mesti dibaptis. Nah, dibaptis dulu, setelah dibaptis minum racun, coba gitu. Dan mati atau tidak, karena itu menyertai tanda-tanda bagi orang yang percaya. Jika mana kalian ya para pendeta, khususnya Saifuddin Ibrahim ya kan, pendeta Meme Kece, itu harus membuktikan ayat itu benar tidaknya sebuah firman Tuhan itu ya, itu mesti dilaksanakan, dicoba benar tidak itu firman Tuhan. Kalau kalian mati koib
Wah, berarti jelas itu bukan firman Tuhan. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Ya, untuk kaum muslimin tidak ada bosan-bosan ataupun tiada jenuh-jenuh saya menyampaikan ya, jaga keluarga kita dari sentuhan api neraka, jaga sanak famili kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, jaga tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita ya, agar mereka jauh dari hal-hal yang akan menyesatkan bagi mereka sendiri dan bagi kita dan bagi keluarga kita. Jauhkan mereka dari sentuhan api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.